100% mah. Oke, ada udah ketemu belum? A sampai F. Tapi ini akhirnya bakal Bapak bahas juga ya. Bapak bahas semua nanti A sampai F. Oke, Bapak minta jawabannya dulu. A jawabannya apa? 1/8. 1/8. B jawabannya? 5/2. 5/2. Iya, betul. Yang C jawabannya? Berapa C jawabannya? Nemu nggak? 1/2 1/2, bukan? Pak. Ya, 1/2. D jawabannya? -3, Pak. -3. Ada jawaban lain? 10⁻3, Pak. 10⁻3. Ada jawaban lain? 1/1000. Ya, 1/1000, 10⁻3 sama aja ya. Ya, ini sama aja. Ada jawaban lain nggak? Nggak ada? Oke. Yang E? Berapa jawabannya? Belum ada yang nemu? Nggak apa-apa, salah juga. Yang udah nemu, pede aja. Aku nemunya 10⁻3/4, Pak. 10⁻3/4. Ada jawaban lain? Oke, ada jawaban lain nggak? 10⁻3/4 ya. Ini susah banget ya. Ini nggak bisa dilihat, harus ditulis. Kalau A, B, C, D itu bisa tuh dilihat. 4, 2/3. Oh iya, 3/4 ya. Oke, yang F. Ada yang nemu nggak yang F jawabannya? 5/12. Oke, ada jawaban lain? 25/6. Ya, itu sama aja ya. 5/12 sama 5/26 itu sama aja loh. Iya, Pak. 24/6 ya. Gimana sih? 25/6 itu sama. Udah, nggak ada jawaban lain. Oke, kita periksa dulu. Nah, buat yang D, -3 itu salah. Ini dari kelihatannya aja udah salah. Kenapa? Karena C itu posisinya ada, kalau kita lihat soal, C itu posisinya kayak di log C, bener nggak? Log C kayak gitu di sini. Log C. Kalau ada di log C, berarti C itu posisinya sebagai apa? Numerus. Numerus punya syarat. Syaratnya apa? Numerus dan basis harus Lebih dari 0. positif. Ya, lebih dari 0. Jadi -3 udah pasti salah ya. 10⁻3, benar nggak ya? Gitu. Jadi kita bisa apa? Dari jawaban kita bisa menerka lah ya. Yang D 1/1000 ya. Kita lihat. Yang dalam persamaan berikut. Yang A. Setengah log P. Sebenarnya apa ya? Yang nomor 2 ini udah kayak materi pengantar sebelum masuk ke persamaan logaritma. Jadi hari ini kita ke persamaan logaritma, terus pertidaksamaan logaritma, habis itu udah deh ya. Ulangan, terus ke vektor. Oke. Ya, kita lihat. Setengah log P sama dengan 3. Ingat bentuknya kan? Ingat polanya gitu. Pokoknya kalau Bapak sih polanya yang sederhana itu kayak gini. Kalau kita punya 2/3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Gitu. 8 sama dengan 2/3. Berarti yang ini ya. P sama dengan, ini kan kayak basis pangkat ini. Berarti basis pangkat ini.
Dan kebetulan, bukan kebetulan sih, emang basis di logaritma sama basis di eksponen itu sama ya. Jadi basis pangkat 3. Berarti P adalah setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 adalah 1/8. Betul ya? B. Apa B? 4 log 32 sama dengan A. Kalian gimana cara ngerjainnya nih? Nah, buat 4 log 32 sama dengan A, ada 2 cara sebenarnya. Oke, coba Bapak pengen tahu dulu, kalian pakai caranya kayak gimana? Gimana cara ngerjain ini? 4-nya jadi 2/2, terus 32-nya jadi 2/5 maksudnya. 2/5, 4-nya Oke, jadi 2. betul. 4-nya jadi 2/2, 32-nya jadi 2/5 sama dengan A. Terus gimana lagi? Terus gimana lagi? Tadi siapa sih? Bapak enggak. Bapak kalau lagi lihat papan tulis tuh enggak lihat Zoom. 2/2 log 2/5 sama dengan A. Habis itu ke depan-depanin pangkatnya kan. Pangkat di logaritmanya ke depan-depanin. Ada yang pangkat di basis, ada yang pangkat di numerus. Kalau pangkat di numerus pindah ke depan, tinggal pindah. Jadi 5. Kalau pangkat di basis mau ke depan, jadinya per 2. Ya kan? Habis itu dikali 2 log 2. Ya, sama dengan A. Dan kita tahu 2 log 2 itu ketika basis sama numerusnya sama, coret 1. 1. Ya. 5/2 kali 1. 5/2 deh jawabannya. Nah, ini sebenarnya cara yang Bapak harapkan ya. Kalian udah mulai sering ngerjain soal pakai cara yang kayak begini. Nih. Ya, pakai sifat logaritma ya. Pangkat di basis ke depan dibalik, pangkat di numerus ke depan tinggal ke depan. Pasti ada yang pakai cara kayak gini. 32 sama dengan 4 pangkat A. Ya, boleh ya. Pakai cara kayak gini juga boleh. Tapi Bapak pengen kalian membiasakan cara yang kayak gini, pakai sifat logaritma. Kalau kayak gini juga sama aja. 32 itu 2 pangkat 5. 4 itu 2 pangkat 2. A. Coret-coret. 5 sama dengan 2A. A sama dengan 5/2. Jadi kalau ini pakai cara ini ya, persamaan eksponen. Kalau ini pakai cara sifat logaritma. Ya, Bapak lebih pengen kalian membiasakan cara yang logaritma, oke? Kita ke C. 5 log akar 5 sama dengan B. Pakai cara logaritma ya. 5 log akar 5 sama dengan B. Akar 5. Akar 5 itu 5 pangkat? 1/2. 1/2. Wah, ada pangkat nih di depan, di numerus ada pangkat. Ke depanin. 5 pangkat 1/2. 1/2 ke depan jadi 2. 1/2. Dia tetap kan tidak berubah. 1/2 ke depannya ya jadi 1/2 gitu. Tetap. 1/2 dikali 5 log 5. Sama dengan B. 5 log 5. Coret. 1. Ya, 1. Jadi B sama dengan setengah. Dah. Ya gitu ya. Ingat pokoknya akar 5 itu 5 pangkat 1/2 ya. Sama-sama nggak kelihatan dia. Akar itu 1/2. Oke. Yang D. 5 pangkat log C sama dengan 1/125. Nah ini gimana nih? D ya. Gimana nih? Oh ya, Bapak kasih pengetahuan sedikit ya. Kalau kalian nulis kayak gini nih, buku kalian kan garis. Nah, ini nggak terlalu penting sih, tapi ini.
Ini sebenarnya penulisannya salah. Penulisan yang benar itu sama dengan itu setara sama per. Set gitu. Nah, jadi setengah gitu. Nah, ini benar. Tapi kalau kalian kayak gini, nah ini salah. Tapi nggak apa-apa. Bapak tidak mempermasalahkan hal itu. Siapa yang mempermasalahkan hal itu? Dosen. Kamu nulisnya kayak begitu. Oh, nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu maksudnya. 5 pangkat log C sama dengan 1/125. Gimana caranya nih? 125-nya dipangkatin dulu. Betul. Jadi berapa? 5 pangkat negatif 3. Oke, 125 adalah 5 pangkat negatif 3. Betul. Ya, betul ya? Jadi kalau misalnya kita mau pelan-pelan, ya apa? Jadi 125 itu 5 pangkat 3. Kemudian kita ke atas 5 pangkat 3-nya gitu ya. Jadi deh 5 pangkat negatif 3. Seperti itu. Kita ubah jadi 5 pangkat negatif 3. Nah, terus kita lihat. Wah, ternyata 5 pangkat log C sama dengan 5 pangkat negatif 3. Basisnya sama. Basisnya sama. Bisa di? Jadi log C sama dengan negatif 3. Berarti C-nya berapa? Pola nyari numerus itu ya. Pola nyari numerus itu apa? Basis pangkat yang di luar. Ya. Lah, ini basisnya berapa nih nggak kelihatan? 10. 10, iya. Basisnya 10. Pangkat negatif 3. Yang jawabannya kayak gini, Bapak betulin. Yang jawabannya kayak gini juga Bapak betulin. Ya, jadi jangan khawatir. Nanti Bapak tunjukin ya hasilnya. Tugas dapat berapa, ulangan dapat berapa, nilainya kalian. Dan ada bayangan. Jadi kalian misalnya mau, loh kok nilai saya segini, saya yakinnya salah satu misalnya. Boleh kalian kira-kira kalau ada nilai yang mau yang ganjil gitu ya, boleh. Yang sekarang. Mana? Oh, 16 pangkat log D. Oke. 16 pangkat log D sama dengan 8. 10 pangkat 3/4 ya. Gimana nih? Yang kita tahu aja. Langkah-langkah yang kita tahu. Ada bilangan pangkat di situ kan? Ada 16, ada 8. Kita ubah 16 jadi 2 pangkatnya. 2 pangkat 4. 8 jadi 2 pangkat 3. Ya, langsung. Sikat. 16 2 pangkat 4 log D 2 pangkat 3. pangkat dipangkatin sebelah kiri. Dikali 2 pangkat 4 dikali log D. Sama dengan 2 pangkat 3. Sama basisnya. Coret. 4 log D sama dengan 3. Nah, ada sesuatu yang harus kalian hati-hati ya. Kalau kalian di sini lihat log D, di sini basisnya berapa berarti? 10. Ketika ada pangkat kayak gini, ya jadinya 4 kali log D ya. Jadinya 4 kali log D. Bukan, jadinya kayak gini nih. Kayak gitu, 4 dikali log D. Basisnya tetap 10 kalau kayak gini. Bukan kalian tulis kayak gini, bukan. Ini salah. Oke. Ya, jadi 4 dikali log D. Awalnya kan basisnya 10 gitu. 4 kali log D ya udah 4 log D. Kalau secara baca susah emang. Ini dibacanya 4 log D, ini juga 4 log D. Coba ya gitu. Kalau awalnya basisnya 10 dikali 4 ya kayak nggak masuk akal gitu. Basisnya bakal berubah jadi 4 ya. Jadi kayak gini nulis yang benar. 4 dikali log D. Oke ya? Jadi sama dengan
Bapak nggak tahu sih, ini kan nggak dikumpulin. Jadi Bapak nggak tahu kalian tuh salah di mana aja. Tapi Bapak berasumsi ada yang keliru. Log D sama dengan 3/4. Nah, kayak gitu kan jadinya. Log D sama dengan 3/4. Maka D sama dengan basis pangkat ini. Gitu kan? Ya, polanya ya. Numerisnya itu adalah basis pangkat ini. 10 pangkat 3/4. Jadi jawabannya betul ya. 10 pangkat 3/4. Oke. Nice, nice. Wah, lobet, bentar. Ini yang record siapa? Salma ya? Salma pakai wifi? Apa pakai paket internetnya? Pakai paket. Pakai paket. Nanti ngebagi videonya gimana dong? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah. Kalau bisa, kalau wifi kan santuy itu ya nggak? Kalau bisa ya record ini, jadi nanti uploadnya pakai wifi ya udahlah gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. F 25 log 5/2x sama 2/6. Oh ini agak unik ya. Basis logaritmanya 25, basis di ininya juga 25. Tapi nggak ngaruh. Kayak F mau berapapun basisnya, ya kita ngitungnya biasa aja. 25 apa sih tadi? 25 log ya? 25 log 5/2x. 25 log 5/2x sama dengan 25/6. Oke. Pokoknya kalau nanti kayak gini tuh, kalau kalian lihat angka yang angka pangkat, ganti-ganti aja dulu. Ya, ganti-ganti. Di sini ada 25. Kita bisa mengubah 25 jadi 5/2. 5/2 log 5/2x sama dengan 5/2/6. Oh, yang jawabannya 24/6 itu nggak diubah ya? Ya, nggak apa-apa, sama aja. Ya, nggak masalah. Nah, kalian lihat nih, di sini ada 5/2 log 5/2x. Ada pangkat, ada pangkat. Apa yang harus kita lakukan? Kedepanin. Selama dia nanti nemu 5 log 5 kan. Jadi kedepanin 2x ini ke depan, tinggal ke depan. 2 yang ini ke depan jadi per 2. Paham semua ya di situ ya? Cara ngekedepanin pangkat itu. Pokoknya kalau di sini itu 2x ya jadi 2x. Kalau di sini 1/2 ya jadi 1/2 gitu. Pindah-pindah aja. Tapi kalau misalnya pangkatnya di basis jadi per gitu. Kalau di sini setengah ya jadi per setengah gitu. Kalau di sininya setengah nih, di sini per setengah gitu. Pokoknya jadi per aja kalau yang di basis itu. Dikali 5 log 5 sama dengan 5/12. 5 log 5 jadi 1, coret. 2x dibagi 2. Coret juga, jadi 1x. Sama dengan 5/12. Atau yang tidak mengubah 25/6 juga nggak apa-apa, bawa benerin. Ya, jadi F jawabannya adalah ini. 25/6. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Bisa semua ini? Bapak berasumsi kalian semua yang ngerjain, jadi Bapak ngejelasinnya set gitu ya. Gitu. Jadi kebayang ya, logaritma itu kalau ada yang pangkat-pangkat kalian ubah-ubah aja. Terus nanti kalau di logaritmanya ada pangkat-pangkat kalian ke depan-kedepanin. Seperti itu. Dah. Ada pertanyaan? Ini tentang sifat-sifat logaritma. Nggak ada. 3. Persamaan logaritma.
Kita ke persamaan logaritma. Persamaan logaritma itu ya persamaan. Ya, apa? Persamaan logaritma itu pencarian solusi yang dapat memenuhi persamaan tersebut. Jadi di persamaan logaritma itu biasanya ada variabel dan kita harus cari variabelnya. Gitu. Nah, jadi contoh yang nomor 2 ini udah bisa dibilang persamaan logaritma. Kenapa? Karena kita dikasih variabel dan kita harus menentukan variabelnya. Tapi di bab persamaan lagi, di materi persamaan logaritma ini akan sangat kental pembahasannya mengenai syarat. Nah, jadi syaratnya sangat-sangat kita pegang gitu. Mirip kayak apa sih? Rasional irasional. Rasional irasional itu selalu bawa-bawa syarat kan? Oh, irasional syarat di bawah nggak boleh 0. Rasional yang rasional. Kalau irasional syarat yang dalam akar lebih dari sama dengan 0. Nah, itu persamaan. Sama juga halnya dengan nomor 3 ya. Persamaan logaritma. Nah, ini sangat kental hubungannya dengan syarat. Kalau kita nemu X gitu ya, kalau kita nemu variabel tidak memenuhi syarat, kita buang gitu ya. Biasanya kan ada banyak tuh jawabannya. Mana yang tidak memenuhi syarat, kita buang. Biasanya 2 kan. Nah, kalau oke. Apa sih ya kalau diomongin nggak kebayang. Kita tulis kalau kita punya A log B sama dengan C, A log B sama dengan C. Syaratnya adalah basis numerus harus positif. Jadi kalau ada yang negatif kita buang. Basis dan numerus ya. Gitu. Kalau yang C yang negatif nih, kalau C negatif boleh nggak? C negatif boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Iya, C negatif boleh. C mah bebas, nggak kena syarat. Yang kena syarat itu basis sama numerus aja. Terus abis itu ada syarat tambahan bahwa basis nggak boleh 1. Nanti kalian nemu soal deh persamaan. Ternyata pas dicari basisnya X gitu. Ternyata X-nya sama dengan 1. Nah itu harus dibuang. Ya. Jadi yang harus agak hati-hati itu ketika basisnya 1. Kalau ini kan positif ya mudah aja gitu. Kalau positif, kalau ketemu negatif ya ini harus kita buang. Harus kita buang yang negatif gitu. Kayak kita keseringan gitu ya, terus nemu basisnya 1 suka lupa. Nah, ini aja materinya paling tentang persamaan logaritma. Langsung ke contoh soal biar terbayang. Di sini contoh soalnya nggak ada ya. Nah, ini yang A itu sebenarnya contoh soal yang nomor 2 ya. Fx itu A pangkat B. Ya. Kalau kita nyari yang di sini, basis pangkat yang di luar kan. A pangkat B. Kemudian yang B, yang C. Oke lah, contoh soal. Ada nggak ya? Dua 19 ya. Mulai dari nomor 19 itu logaritma. Bisa lah kalian kerjain sendiri. 19, 20, 21 juga bisa ya. X sama dengan apa? Basis pangkat yang di luar. Jadi X sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah? 125. Ya. 22 bisa kalian kerjain. 23. Mana ini persamaan logaritma? Oke, yang nomor 28 ya. Ih, Masya Allah. Persamaan logaritmanya langsung ke soal kayak gini dong. 28. Susah ini. Nggak susah sih. Cuma ya. Oke, Bapak cari contoh soal lain dulu.
Misalnya Bapak mau contoh soal yang sederhana banget. Contoh soal nanti berkembang gitu ya. Adakah Pak ada tema yang mau dicantumkan? Tema yang dicantumkan apa ya? Tema yang dicantumkan. Apa ya? Entahlah, buat yang logaritma ini karena terlalu banyak sifat ya. Bapak tuh kadang kalau misalnya ngeliat soal, kayak misalnya, oh soal yang F bisa pakai banyak cara nih, kayak gitu. Jadi yang F ini, kalau Bapak lihat yang F, ini bisa pakai 2 cara sebenarnya. Karena banyak banget sifatnya, jadinya lumayan banyak juga caranya. Satu soal bisa lewat kanan, bisa lewat kiri, kayak gitu jalannya. Udah segini aja dulu lah. A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Kita, oke. Mantap. Gimana cara ngerjainnya? Oke, yang A. Sebentar. Oke. Oke. Ini numerus kan? Langsung aja ya. Numerus itu adalah basis pangkat 4. Ya. Basis pangkat yang di luar. Jadi 2x-5 sama dengan 2 pangkat
4. 2x min 5 sama dengan 16. 16. Jadi 2x sama dengan 16 21. tambah 5. 21. 21 per 2. 21 per 2 ini berapa? 10,5 ya? Iya. Boleh lah. 21 per 2 juga udah lah ya. Kemudian ada syarat. Syaratnya apa? Syarat itu ngeliat dari soal. Sama kayak rasional-rasional kan. Jangan ngelihat dari yang udah-udah gitu. Ngelihatnya dari soal utuh gitu. 2 log 2x min 5 sama dengan 4. Di sini ada numerus. Syarat numerus itu apa? Numerus harus positif. 2x min 5 lebih dari 0. Nah, 2x lebih dari 5. X lebih dari 5 per 2. 2. Nah, syarat di sini itu hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai pemeriksa gitu, korektor. Dia sebagai pemeriksa. Syarat itu harusnya gitu ya. Kata syarat tuh kayak gini ya, kalau pakai bahasa sehari-hari. Kata syarat tuh kayak gini. Harusnya jawaban X itu lebih dari 5/2. Ya, kata syarat itu X yang benar itu jawabannya lebih dari 5/2. Sekarang lihat yang A. Coba 21/2 itu lebih dari 5/2 enggak nilainya? Iya. 5/2 itu berapa? Iya. 2,5 ya? 2,5. Ini 10,5. Oh ya, gitu ya. Lebih kelihatan kalau dibikin jadi pecahan campuran ya. Kata syarat jawabannya itu harus X itu harus lebih dari 2,5. Lihat lagi jawaban yang tadi. X-nya 10,5. Oh, 10,5 itu lebih dari 2,5 kan? Iya, berarti ini kita ambil jawabannya. Jadi HP-nya itu 21/2. Udah. Jadi X sama dengan 21/2. Kalau ternyata pas kita ngerjain syarat misalnya menurut syarat X-nya harus lebih dari 5 misalnya. Jawabannya kok 5? 5 masih masuk ya? Berapa? 11 misalnya. X-nya harus lebih dari, jangan 11 deh terlalu tipis. Ya 11 sebenarnya. Misalnya X-nya harus lebih dari 20 misalnya. Kata syarat X-nya lebih dari 20. Kalau syarat bilang X-nya lebih dari 20, terus kita nemunya X-nya 10,5 kan? Berarti ini masuk enggak? Enggak. Enggak, karena 10,5 itu tidak lebih dari 20. Jadi nanti HP ini jawaban yang kita ketemu ini enggak dipakai atau dibuang. Jadi jawabannya nanti himpunan kosong, tidak ada X yang memenuhi. Kayak gitu ya. Jadi syarat itu fungsinya untuk itu. Oke. Dia tuh kayak meriksa apakah X ini ada di dalam syarat. Kalau ada, berarti jawabannya kita ambil. Kalau jawaban ini tidak masuk di syarat, jawabannya kita nggak ambil, kita buang. Nah, itu fungsinya syarat. Oke? Dah. Ada pertanyaan? Yang B. Lanjut aja dulu ya. Belum terlalu ini. Nah, contoh soal di buku itu, kenapa Bapak nggak pakai soal yang di buku? Dia numerusnya ada 2. Jadi nanti ada 2 syarat gitu. Jadi Bapak mau pakai yang satu syarat aja dulu ya, yang gampang-gampang dulu. Biar lebih mudah dibahas. 4 log 3. Oke, bagi giliran kalian ya. Silahkan isi yang B. Bapak ngisi yang A, kalian isi yang B. Nanti Bapak isi yang C, kalian isi yang D, gitu aja seterusnya. Jadi Bapak yang ganjil, kalian yang genap. 4 log 3x min 1 sama dengan 2. Bapak tulis ini ya. Ini nggak ada yang enak angkanya ya, perperan semua, nggak apa-apa lah.
Kalau udah yang B, coba kerjain yang C, coba kerjain terus ke bawah ya, ke C, ke D gitu. Kalau udah yang B. Udah B. Berapa jawabannya? Yang B. 17/3. Diambil itu. Iya, diambil. Ya, maksud Bapak udah dihitung syaratnya juga kan? Diambil ya. Oke. Sebenarnya Bapak lagi mikirin yang C itu gimana ya? Ya, yang B 17/3 ya. Betul. Bisa semua? Bisa semua saya. Jadi 3x min 1 sama dengan 4 pangkat 2. Gitu polanya dulu kan? Polanya gitu. Numerus sama dengan basis pangkat yang di luar. 3x min 1 sama dengan 4 pangkat 2. Jadi 3x min 1 sama dengan 16. 3x sama dengan 16 tambah 1. Langsung ya. Min 1 kan pindah jadi tambah 1. 16 tambah 1, 17. Maka x-nya 17/3. Kita pakai syarat, apakah 17/3 ini lolos gitu kan ya? Itu persyaratannya gitu ya. Apakah 17/3 ini memenuhi syarat? Kalau memenuhi syarat dia lolos. Kalau memenuhi enggak syarat, sayang sekali gitu ya. Silahkan coba lagi. Jadi syarat numerus lebih dari 0. 3x lebih dari 1, x lebih dari 1/3. Oke? 3x lebih dari 1, x lebih dari 1/3. Apakah 17/3 itu lebih dari 1/3? Oh jelas iya dong ya. Jadi HP-nya diambil. Yang C. Ada yang nemu? Yang C Bapak coba kerjain dulu ya. Nanti kalian kerjain yang D. X log 4x plus 12 sama dengan 2. Nah, kalau yang C kayak gini. X log 4x plus 12 sama dengan 2. Yang D sama dengan 2 juga nggak? Sama dengan 2. Ya. Kalau sama dengan 3 repot ini. Karena kayak gini. Kalau kita ngelihat pola, gimana pola? Numerus sama dengan basis pangkat 2. Oh, pas kita lihat 4x plus 12 sama dengan x pangkat 2. Karena ada x pangkat 2, berarti dia persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, berarti salah satu ininya harus jadi 0. Salah satu ruasnya jadi 0. Kita pindah-pindahin aja. 4x sama 12-nya. Kita pindahin ke kanan. 4x pindah ke kanan gitu ya. Jadi kayak gini. Min 4x. 12 pindah ke kanan. Min 12. Sama dengan 0. Oke. Jadi kita punya x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 gitu kan. Faktorin deh. Oke. Kita kayak kalau ngerjain matematika itu kayak nggak pernah lepas dari persamaan kuadrat ya. Jadi Bapak harapkan kalian semua udah pada lancar. Ini faktor ini. Di rumah kalian hujan terus gak? Bapak hujan terus nih. Bapak udah bahas hujan ya tadi ya. Hujan tiba-tiba besar lagi. X kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Faktorin. Berapa ini? 62 ya. 6 dan 2. Yang 6-nya yang negatif, yang 2-nya yang positif. Berarti kita dapat X min 6, berarti X-nya sama dengan 6. Kalau X plus 2, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Bapak langsungin ya. Seperti ini. Habis itu apa? Kerjain syarat. Nah, karena di sini syarat apa? Kalau kita lihat soalnya X log 4X plus 12, ya. Di basis ada variabel nggak? Ada variabel X. Di numerus ada variabel nggak? Ada 4X plus 12. Jadi, ada 2 syaratnya.
ada syarat basis, ada syarat numerus. Kayak gitu. Karena basisnya ada X kayak gitu. Dan numerusnya juga ada X-nya. Jadi ada dua. Dua-duanya kena syarat. Dua-duanya kena syarat. Oke, syarat pertama yang basis. Basis itu harus positif. Basisnya X kan. Jadi langsung ambil. X harus positif. Dan X nggak boleh 1. Ya. Gitu. Oke, lihat di sini. X positif dan X nggak boleh 1. 6 lolos ya. Lolos 6. Dia positif dan bukan 1. Yang negatif 2 lolos nggak? Enggak. Nggak. Karena kita pengennya X-nya lebih dari 0. X-nya positif. Jadi minus 2 kita buang. Nah, gitu ya kejadiannya ya. Kemudian yang numerus sekarang. Oke, yang basis udah beres nih ya. Sekarang yang numerus. Numerus itu 4X plus 12 lebih dari 0. Numerus mah cuma 1 kan syaratnya. Dia harus lebih dari 0. Berarti 4X lebih dari negatif 12. X lebih dari negatif 12 bagi 4. Negatif 3. 3. Nah, apakah 6 itu lebih dari negatif 3? Iya. Ya, berarti ambil. Udah, beres. Berarti jawabannya hanya 6 saja. HP negatif 6. Nah, Pak, Bapak nggak meriksa yang minus 2. Tadi Bapak X lebih dari minus 3, cuma yang 6-nya doang. Yang negatif 2-nya nggak kita periksa. Nggak usah. Kenapa? Yang negatif 2 tuh udah kita buang pas syarat basis gitu. Yang udah dibuang itu ya udah biarin gitu, nggak usah dilihat lagi. Oke? Gitu. Soalnya kalau misalnya kalian lihat ya, apakah 6 lebih dari negatif 3? Ya. Apakah negatif 2 lebih dari negatif 3? Tidak. Negatif 2 itu lebih Iya. dari 3. Iya. Nah, jadi menurut numerus, negatif 2 juga diambil gitu. Kalau kita cuma meriksa numerusnya aja. Kalau kita cuma meriksa numerus aja, kita bisa ambil dua-duanya. 6, kok di sini negatif 6 sih? 6. Ya. Jadi kalau kita meriksa cuma numerusnya aja nih, 6 itu masuk, negatif 2 juga masuk kan? Negatif 2 itu lebih dari negatif 3 ya. Tapi apa namanya? Kalau menurut basis, negatif 2 ini nggak masuk. Kalau ada salah satu yang nggak masuk, ya udah berarti nggak masuk kayak gitu. Yang masuk itu adalah ya syaratnya itu dia dua-duanya memenuhi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian udah ngebuang, udah gitu, nggak usah diperiksa lagi yang negatif 2-nya di sini, nggak usah. Dia udah dibuang sama basis. Gitu ya. Bapak nggak tahu apa namanya bahasa halusnya, jadi udah buang-buang aja ya. Kita buang negatif 2. Dah, D kalian silakan isi, silakan kerjain. Kayak ada pertanyaan nggak yang C? Kayak gitu. Jadi kalau udah dibuang, udah nggak usah diperiksa lagi di syarat numerusnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya, jadi syaratnya ada 2 ya. Sama kayak kalian masuk DT. Masuk DT syaratnya apa? Tes akademik sama tes banyak ya, tes ini, tes itu, tes itu. Nah, kalian harus lolos syarat tes semuanya kan. Kalau ada satu tes yang nggak lolos, ya nggak lolos. Nah, ini sama juga sama logaritma. Ada 2 syarat, ada 2 tes. Dua-duanya harus lolos biar bisa jadi jawaban. Kalau ada salah satu yang nggak lolos, ya udah nggak lolos. Oke deh ya. Jadi sebenarnya kalau basisnya X, pasti sama dengan 2 deh. Soalnya kalau nggak 2, bakal ribet parah ini. Silahkan kerjanya yang D ya. Ngerti gak sampai sini? Oh, Bapak buka Zoom ada 16 orang. Kemana nih yang lain? Ngerti Bilkis, kemudian siapa? Sherin, Alia, Ananda.
Ngerti semua ya? Kalau ada yang mau tanya, tanya ya. Bilqis, Ananda, Najma, Anandia, Alia, Nabila, Syifa, Neng Siti Maryam, Zahra. Jadi syarat-syarat kita temuin lagi ya. Syarat. Cuma yang ini syarat-syarat logaritma. Kalau yang D-nya udah, silahkan ke E, ke F. Boleh. Abil, mana Abil ini? Oh ada ya. Nggak kelihatan. Abil. Ngerti Abil ya? Di IPA 2 yang jadi askar siapa? Ada nggak askar di IPA 2? Salma Bapak. Oh Salma. Selain Salma siapa lagi? Udah. Oh. Kalau kelas 10 itu ada kismologo gitu nggak sih? Kayak bagian bahasa gitu-gitu ada nggak? Siapa bagian bahasa? Ada nggak sih? Nggak ada. Udah A2? Ketemu nggak? Jawabannya A2. Berapa? Yang D, Pak. Yang D ya, dodol. 4 A2 mah. Berapa? 4. 4. Betul ya? Jawabannya 4. Ada jawaban lain? Sebenarnya awalnya ketemunya jawabannya berapa? 4 dan Negatif 3. negatif 3. Cuma yang negatif 3 dibuang karena syarat yang Basis. ya tuh. Bisa semua ya?
Langsung ke E. Bawa bahas aja, bawa bahas. Harus selalu dibahas ya. Soalnya ada hal kecil yang terlewat. X log X plus 12 sama dengan 2. Kayaknya kalau basisnya ini pasti sama dengan 2 deh. Soalnya kalau 3, 4, dia jadi X pangkat 4, X pangkat 3 itu Masya Allah banget ribetnya. X log X plus 12 sama dengan 2. Jadi, apa nih? X pangkat 2 gitu ya. Sama dengan X plus 12, ya kan? Bawa pengen X pangkat 2 duluan ah. Jadi nanti X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Faktorin deh. Oke, Bapak kan pokoknya yang belum lancar pemfaktoran, lancarin mandiri. Jadi kalau yang pemfaktornya belum lancar pasti sangat macet ini di sini ya. X min 4, X plus 3. Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Kemudian pakai syarat. Syarat basis. Basisnya cuma X gitu. Jadi X itu harus lebih dari 0 dan X nggak boleh 1. Dari syarat basis aja lebih dari 0, yang 4 lolos, yang negatif 3 nggak lolos. X nggak sama dengan 1, oke. Yang 4 tetap lolos. Habis itu numerus. Pokoknya Bapak pengen kalian tetap meriksa aja ya. Meskipun, Pak ternyata pakai syarat basis aja udah mewakili Pak, kayak gitu. Pokoknya semuanya harus diperiksa. Numerus juga X plus 12 lebih dari 0. Jadi X lebih dari negatif 12. X dan 4 lolos ya. 4 itu lebih dari negatif 12. Jadi HP-nya adalah 4. Hanya 4. Kayak gitu. Kebetulan C sama D selalu dibuang 1. Kalian tahu kan ada kemungkinannya. Kita ketemu 2, bisa aja diterima dua-duanya. Bisa aja dibuang salah satu, kayak CD. Bisa aja dibuang dua-duanya. Itu kemungkinannya ya. Yang gimana nih? Bapak bahas dulu seperti biasa. Atau ada yang udah nemu jawabannya yang Ada yang udah nemu nggak? 2 log X, X min 2 sama dengan 3. X min 2 sama dengan 3. Kayak yang kayak gini pembahasannya. Kalau ada 2 log X ditambah 2 log X min 2, jadi wah, kalian di sini melihat penjumlahan kan? Kalau dijumlah, logaritma itu jadinya kali. Basisnya sama kan? Jadi langsung kali. 2 log X dikali X min 2. X dikali X min 2. Kayak gitu. Sama dengan 3. Berarti Astagfirullahaladzim. Berarti gimana? Numerus sama dengan basis pangkat yang di luar kan? Numerus sama dengan basis pangkat yang di luar. Berarti X dikali X min 2 sama dengan 2 pangkat 3. X kuadrat min 2X sama dengan 2 pangkat 3, 8. Kayak gitu. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kan ini udah ke persamaan ini ya, kuadrat. X berapa nih? 42. X plus 4, X kebalik. X min 4, X plus 2. X min 4, X plus 2. Benar ya? Jadi X-nya sama dengan 4, atau X-nya sama dengan negatif 2. Syarat. Nah, kalau di yang CD itu ada syarat basis karena basisnya X.
Coba lihat ini, basisnya 2, aman ya. Basisnya bukan berupa X, dia udah 2 kayak gitu. Jadi udah gak ada syarat basis lagi. Tinggal yang numerus. Di sini numerusnya ada 2 kan? Ada yang X, ada yang X min 2. Bapak ulang lagi sekali lagi ya. Kalau kalian mau melihat syarat, lihatnya ke soal paling awal. Jangan ke sini nih, jangan. Ya. Lihatnya ke soal paling awal. Soal paling awal kan ini. X, 2 log X ditambah 2 log X min 2. Jadi karena ada 2 numerus yang bersyarat, ya numerus yang bervariabel X, jadi ini cuma syarat numerus aja. Cuma ada 2. Syarat yang ini sama syarat yang ini kayak gitu. Kalau kalian pakai syaratnya dari sini bakal salah jawabannya ya. Bapak langsung kasih tahu aja dah, bakal salah jawabannya gitu. Kalian harusnya ngerjain syaratnya dari paling awal sebelum diginiin. Jadi ada X lebih dari 0 ya. Numerus kan harus lebih dari 0. Ini juga sama. X min 2 lebih dari 0. Jadi syaratnya ada 2. X lebih dari 0 dan X min 2 lebih dari 0. X lebih dari 0 ya udah gitu. Habis itu X lebih dari 2. Nah, apakah 4X lebih dari 0? Ya. Apakah min 2X lebih dari 0? Tidak. Kemudian yang 2. Apakah 4 lebih dari 2? Iya. Oke, jadi jawabannya hanya 4. Nah, kok gini? Kayak gitu ya. Jadi ini hanya syarat numerus, tapi syaratnya ada 2. Karena bentuknya ada 2 kan? 2 log X dan 2 log X min 2. Jadi ada syarat X dan ada syarat X min 2. Kayak gitu. Oke, sekarang kalian kerjain yang mana? Yang F. Ini ya. Oke. Silahkan kerjain yang F. Kalian udah mencatat kan? Bapak mau stop share dulu ya? Gue mau buka tab lain. Ya. Kerjaan yang F ya. Astagfirullahaladzim. Kalian kalau nggak jadi deh ngomongnya. Saya kalau orang ngomong itu berarti yang ada di pikirannya orang itu lagi mikirin itu gitu. Orang ngomongin apa berarti yang ada di pikiran itu. Apa ya tadi ya? Biru. Memaksimalkan ikhtiar, terus apa lagi sih? Melangitkan doa ya. Kemudian ke
Bapak ngubungin pemateri, terus dipanggilnya Dek, coba dikira santri kali ya. Terus Bapak awkward gitu, gimana dong? Tapi ya udahlah gitu ya. Jadi sampai sekarang aja. Bapak tuh dulunya nggak ini sih, nggak terlalu ngurusin organisasi ya, jadinya. Astagfirullah, mana ya datangnya ya? Allahu Akbar. Gue mah yang ini udah, yang ini tuh terlalu gelap. Ada yang udah? Yang udah kerjain bawah, yang bawahnya lagi ya. Ntar Bapak. Katusa. Oke. Bu, habis itu ke Bu Ira. Oke, let's go. Oh my God. Berapa jawabannya? Yang D. 3. Yang F ya? Yang F. 3.
Oke. Kita hitung. 3x sama x plus 2. Sama dengan 2. X plus 2 sama dengan 2. Jawabannya 3 ya. Kalau kita masukin 3, 3 log 9. 3 log 9, 2. Jawabannya 3, yakin? Oh, 9 dikali 5. 45. Coba ya kita hitung. Coba Bapak hitung secara normal dulu. 3 log 3x ditambah 3 log x plus 2 sama dengan 2. Ada yang nemu jawaban lain? Bapak belum hitung juga sih. Ini. F. Coba kalau dimasukin x-nya 3 ke sini, masuk nggak dia? 3 log 9 ditambah 3 log 5 dong. Berarti 3 log 45 sama dengan 2. Enggak masuk. Ya. Cobain. Salah di mana coba? Pemfaktoran biasanya. 3 log 3x dikali x plus 2 sama dengan 2. Berarti jadi gimana ya? 3x dikali x plus 2, ya kan? Sama dengan 3 pangkat 2. Iya. Gimana tuh? 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kuadrat ditambah 6x. Ditambah 6x. Tambah 9. Tambah 9 ya. Sama dengan 9. Ih, belum di close. 3x kuadrat tambah 6x sama dengan 9. Oh alah. Berarti 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0 dong. Ya gitu dong. Iya. Iya. Kaliin min 27 yang kalau dijumlah 6. Ada nggak? Oh, astagfirullah, ngapain ribet-ribet ya? Ini kan 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0. Bagi 3 aja semuanya. Ya, bagi 3 kan. 3, 6, 9 sama-sama bagi 3. Jadi x kuadrat plus 2x min 3. Faktorin. 3 sama 1. Gitu. Iya. Oh ya, ketukar ya. Plus sama minnya, hati-hati ketukar. Plus sama minnya, hati-hati ketukar. Jadi di sini ada x sama dengan negatif 3. Habis itu di sini ada x sama dengan 1. Syarat. Apakah mereka berdua lolos gitu ya? Lihatnya ke sini. Ada 3x lebih dari 0. Atau dan gitu ya. X plus 2 lebih dari 0. 3x lebih dari 0 ya. Berarti x lebih dari 0 dong. Ya kan 0 bagi 3 gitu ya. X lebih dari 0 dibagi 3 ya. 0. Kemudian yang ini. X lebih dari negatif 2. Untuk yang X lebih dari 0 aja dulu. X min 3 sudah tereliminasi. Karena dia negatif. 1 lolos. Kemudian yang kedua. X lebih dari negatif 2. X lebih dari negatif 2. Oke, 1 lolos ya. Jadi jawabannya 1. Hati-hati ketukar plus minnya. Jadi sebenarnya Bapak gampang aja kalau misalnya kalian nemu HP-nya berapa, masukin sini. Kalau nggak cocok berarti bukan. Coba masukin 1. 3 log 3 ditambah 3 log 3. Oh ya udah, 1 ditambah 1, 2 ya. Ya benar, 1 ditambah 1, 2. Oke. Kita sampai 11.20 kan? Habis ya? G sama H nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Sekalian pertemuan selanjutnya itu insya Allah akan bahas, Bapak belum ada rencana sih bahas apa. Kemungkinan lanjutan dari persamaan logaritma ini, atau Bapak langsung ke pertidaksamaan logaritma. Ini kan persamaan logaritma. Nanti itu ada yang selanjutnya, pertidaksamaan logaritma.
Kayak gitu. Ya, jadi buat yang mau baca-baca dulu mungkin bisa lihat materinya di, aduh, salah ini lagi, ini vektor. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Udah ya? Kalau itu kita tutup pembelajaran. Astagfirullah. Foto-foto. Ini dibuka kameranya ya, atau berikan emot. Kadang kalau Bapak memberi pilihan atau berikan emot, kalian lebih memilih memberikan emot kan? Let's go. Mana yang keren? Oh, ini keren nih. 1, oke. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih ya. Ya. Kita tutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.